Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan kita bersyukur karena kasih Yesus selalu menyertai kita dengan kekuatan, kesehatan, bahkan keselamatan yang dari surga. Kita akan memulai pelajaran sekolah sahabat kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari Sabat. Biarlah Engkau menyertai kami dalam pelajaran sekolah sahabat ini melalui Roh Kudus memberikan pengertian. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita, mati atau tidur. Nah, mati atau tidur. Kita lanjutkan pelajaran kita dari pelajaran sahabat lalu. Kita tahu bahwa Yesus sangat mengasihi Lazarus. Dia adalah sahabatnya, tetapi kali ini dia sedang sakit. Judul pelajaran sekolah sahabat kita, mati atau tidur. Dengan ayat hafalan Ayub 19 ayat 25 dan 26. Bunyinya seperti ini. Tetapi aku tahu penebusku itu hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga setelah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Ya, janji kebangkitan yang sangat menguatkan kita. Kita tahu pelajaran sekolah sahabat kita, sambungan dari sekolah sahabat kita minggu yang lalu. Marta dan Maria serta Lazarus adalah sahabat-sahabat Yesus. Dan pada suatu kali Lazarus jatuh sakit. Yesus berada jauh di seberang Yordan. Dan Marta serta Maria menulis berita bahwa saudaranya Lazarus sakit. Dan memohon Yesus untuk memberikan kesembuhan dari surga. Pesuruh-pesuruh itu pergi menemui Yesus di seberang Yordan. Dan setelah membaca surat itu, Yesus seakan-akan tidak menggubrisnya, tidak peduli akan berita itu. Padahal orang mengatakan bahwa surat itu adalah dari sahabatnya Lazarus yang dikasihinya. Dan Yesus tidak segera datang, malah berita tentang kesibukan Yesus dibawa oleh pesuruh itu, bahwa Yesus tidak dapat datang. Jadi malah berita tentang sakitnya Lazarus itu membawa kepada kematian. Tapi Yesus pun tidak menggubris, tidak memberikan respon apa-apa. Mereka ingat pada waktu Yohanes masuk dalam penjara, bahkan dia dipancung, Yesus pun tidak memberikan tanggapan apa-apa. Orang-orang Farisi merasakan, mengapa Yesus tidak melakukan sesuatu? Mereka mengatakan, pasti dia itu bukan Mesias yang dijanjikan. Kalau memang dia Mesias, mengapa dia membiarkan sepupunya Yohanes sampai mati? Bahkan sekarang sahabatnya yang terdekat yaitu Lazarus juga tidak dipedulikannya. Tetapi bagi murid-murid selama 2 hari menantikan respon Yesus yang dingin itu, mereka bertambah bingung dan mengatakan, apa sebenarnya maksud Yesus? Tapi Yesus mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang Yesus bicarakan tentang pengadilan, perpisahan, dan penganiayaan. Dan mereka, sebagaimana dia meninggalkan Yohanes dan sahabatnya Lazarus,
kita pun harus ingat bahwa Yesus hadir di dalam kehidupan ini. Dan pada akhirnya Yesus memutuskan untuk pergi ke Betani. Tetapi murid-muridnya mengamarkan, Yesus, ingat ya, orang-orang sedang menunggu engkau di sana untuk membunuh atau melempari dengan batu. Tapi Yesus tidak juga mempedulikan itu. Dia tahu bahwa Roh Kudus akan memimpinnya selalu, dan sesuatu akan terjadi hanya atas kehendak Allah. Sekarang Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Lazarus sedang tidur. Murid-murid menjadi bingung. Lazarus memang sudah mati, bahkan sudah 4 hari ada di dalam kubur. Sekarang dia dibilang sedang tidur. Karena mereka itu bingung, Yesus langsung mengatakan, dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal, yang artinya dia sudah mati. Tidur disamakan dengan mati bagi Yesus. Dan Yesus menyatakan perkataan seperti ini, Lazarus sudah meninggal. Sebelum murid-muridnya bertanya mengapa, Yesus mengatakan, untunglah kamu tidak ada di sana, supaya kamu tahu bagaimana Allah itu berkuasa, supaya Allah itu dipermuliakan di dalam peristiwa ini. Murid itu kembali berjalan dengan Yesus dan mereka tidak mengerti apa yang Yesus bicarakan. Penderitaan dan kematian. Dan mereka hanya yakin bahwa dalam Yesus semuanya dapat dikendalikan. Berita tentang kematian Lazarus telah nyata. Dia tidur yang berarti mati. Adik-adik, mari kita berdoa mengakhiri cerita kita hari ini. Terima kasih Yesus, karena Engkau menyertai kami sampai pada akhir pelajaran kami. Kami yakin Engkau adalah Allah yang peduli akan kehidupan kami, dan Yesus tidak pernah terlambat. Bahkan segala sesuatu terjadi hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah kami Tuhan untuk mengerti bahwa Yesus peduli. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini cerita kita adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita.